semua yang hadir Allah beri panjang umurnya, memberi sehat badannya, memudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Sebelum kita memulai kajian kita dalam kitab Adabul Ihsan, mari kita niatkan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ta'ati ilal khairi wa dalalati alal huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa jannatihi minhu subhanahu wa ta'ala. Iftah alaina fathan qariba subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, di perjumpaan sebelumnya kita membuka dengan pengenalan kepada Mufti Betawi Al-Habib Uthman. Pentingnya kita dalam membaca kitab, kita mengenal siapa yang mengarangnya. Kemudian kita memulai dengan basmalah, hal yang penting di dalam permulaan. Al-Habib Uthman di dalam kitab Adabul Ihsan, setelah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, beliau langsung memulai dengan penulisan bahasa Arab Melayunya. Di sini tertulis, segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam ini dari makna alhamdulillahirabbil alamin. Cuma beliau langsung memulainya dengan bahasa Arab Melayu. Langsung aja mulai, simple. Memang Habib Uthman ini beliau gak bertele-tele kalau bahasa kita. Dalam menuliskan kitabnya langsung to the point. Nah, beliau langsung memulai dengan bahasa Arab Melayunya. Kita ketahui alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya adzana, pujian, segala puji. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian dalam artinya adalah memuji alal jamilil ikhtiyar, atas keindahan secara pilihan kita, bukan secara paksaan. Ini disebut pujian. Ya, ada pujian tapi dipaksa. Bilang enggak cakep, bilang enggak cantik, bilang enggak ganteng, bilang enggak. Ini pujian tapi maksa. Tapi kita muji Allah enggak pakai paksaan. Nah, secara bahasa pujian itu atas sesuatu yang indah dan jamil. Ya, enggak mungkin sesuatu yang enggak indah dipuji. Ada orang azan suaranya enggak bagus. Wah, kalau azan enak banget suaranya. Tapi lebih enak lagi ini kagak azan. Ini pujian, tapi pujiannya bukan pujian al-jamil. Pujiannya nyindir sekitarnya. Tapi makna pujian di sini alhamdu artinya adalah memuji dengan keindahan dan dengan pilihan sendiri. Secara istilah, pujian itu artinya sarful abad bima an'ama Allah bihi. Ungkapan hamba dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya alal hamid atau ghairi, atas pujian-pujian lisan kita. Jadi ungkapan hamba dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk di jalan Allah. Nah, ini fi'lun yunbi wa ta'limul ni'mah. Fi'lun yunbi wa ta'limul ni'mah. Apa yang kita lakukan? Ungkapan apa? Yunbi yang menunjukkan, ta'limul mun'im, mengagungkan yang memberi nikmat. Ya, seperti segala puji bagi Tuhan, seluruh sekalian Allah, pujian bagi Allah, milik Allah. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala ini adalah ungkapan yang isinya adalah menunjukkan keagungan Allah atas nikmat alal hamid atau dari atas nikmat atau tidak ada gambaran nikmat. Jadi kita memuji Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita atau tidak ada nikmat. Tapi para ulama sampai sekarang mengatakan kita nggak akan temuin hidup kita tanpa nikmat, nggak ada. Setiap hidup kita nih yang kita jalani pasti ada nikmat Allah. Biar yang paling kecil pasti. Jadi tidak ada satupun manusia hidup di muka bumi ini tanpa nikmat, tidak ada. Semua manusia hidup di muka bumi pasti Allah berikan nikmat. Entah itu nikmat nafas saja kita setiap waktu, setiap saat. Nikmat mata kita bisa lihat setiap waktu, setiap saat. Bisa bicara, bisa mendengar. Ini nikmat yang tidak terbatas. Makanya dulu ada satu anak muda datang ke Syekh Ibrahim bin Adham. Bilang, anak muda ini bilang, Syekh, boleh nggak saya mau bermaksiat? Syekh Ibrahim bin Adham, Masya Allah, hebat, pintar, alim, soleh. Beliau yang nanya anak muda, jadi jawabnya mesti pakai cara anak muda. Kalau yang nanyanya engkong-engkong sih pasti langsung dijawab, kagak boleh. Ya, udah ngeri, engkong-engkong. Ini kan yang nanya anak muda, dijawab pakai ilmu lagi. Kata Syekh Ibrahim, kamu mau maksiat? Iya Syekh, boleh, tapi satu syaratnya. Apa syaratnya Syekh? Setelah kamu maksiat, jangan gunakan nikmat Allah. Kamu boleh maksiat, tapi habis maksiat jangan gunain nikmat Allah. Ini anak muda bilang, Syekh, gimana caranya? Hidup tanpa nikmat Allah gimana caranya? Loh, kita setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap apa lebih dari detik lagi nikmat Allah banyak. Ya wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung, menjumlahkan nikmat Allah, enggak akan mampu, enggak akan bisa menghitungnya. Dari banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi ulama sepakat tidak ada satupun gambaran manusia hidup tanpa nikmat. Jadi mau kita ngucapin alhamdulillah, itu ngucapin alhamdulillah buat apa? Enggak, mau ngucap aja alhamdulillah. Ucapan itu pasti didasari nikmat. Walaupun kita tidak mengakui itu nikmat, tapi itu tetap adalah nikmat. Ya, kita bilang enggak, saya mau mengucap aja alhamdulillah. Tapi hakikatnya di waktu tersebut juga kita sedang menerima nikmat. Nah, apa bedanya alhamdulillah pujian dengan syukur? Beda. Nah, kita sering jawab segala puji dan syukur. Kalau syukur itu memang secara bahasa seperti alhamdulillah secara istilah, ungkapan ya yang menunjukkan keagungan, ya, Maha pemberi nikmat. Tapi kalau syukur bukan. Sorful abad adalah balasan hamba dari nikmat yang Allah berikan untuk digunakan di jalan Allah. Ini namanya syukur. Contoh, Allah beri kita nikmat mata. Mata kita gunakan buat ibadah, buat baca Quran, buat mandang orang yang soleh, mandang hal yang halal. Ini ibadah. Nah, ini baru disebut namanya bersyukur. Tapi kalau mata kita gunakan untuk maksiat, lihat yang haram, lihat yang dosa, lihat aibnya orang, maka apa? Jadinya dosa. Kita gak disebut bersyukur, gak disebut orang bersyukur. Nikmat tangan kita gunain buat ibadah, buat taat, buat memberi, bukan buat memukul, bukan buat jahatin orang. Kalau seperti itu kita gak disebut bersyukur.
Karena syukur itu adalah balasan hamba. Dikasih sama Allah, dipakai buat apa? Itu baru syukur namanya. Nah beda sama pujian. Kalau pujian kita kebanyakan pakai lisan. Kita ucap alhamdulillah, muji orang ente dermawan, baik fulan baik dermawan, itu pujian dengan lisan. Tapi kalau syukur ini, apa yang diberikan kita jadikan itu di jalan Allah, disebut syukur. Makanya Allah singgung dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, sedikit. Karena banyak hamba diberi nikmat, tapi mereka nggak gunain nikmat itu buat taat. Mereka nggak gunain nikmat itu buat ibadah. Ada dua orang sama, makannya sama, minumnya sama, tapi yang satu sholat, yang satu nggak sholat. Mana yang bersyukur? Yang sholat. Karena dengan makan dia menguatkan diri dia supaya dia bisa ibadah, biar taat kepada Allah. Ini baru disebut namanya dia bersyukur. Kalau nggak bersyukur. Makanya dulu ada satu orang tawaf di depan Ka'bah, doa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya golongan sedikit. Ya Allah, jadikan saya golongan sedikit. Ada Sayyidina Umar. Selepas tawaf ditanya Sayyidina Umar, kenapa ente di depan Ka'bah doanya minta yang sedikit-sedikit? Ini di depan Ka'bah doa yang banyak, doa mustajabah, doa diijabah, dikabulkan nih depan Ka'bah. Ada orang kan di depan Ka'bah berdoa malah selfie dia, malah moto. Di depan Ka'bah berdoa, tempat yang diijabah oleh Allah. Kata ini orang, amat tadri ma yaqulullah jalla jalaluhu, apa kamu tidak sadar Allah itu pernah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Saya berdoa minta dijadikan yang sedikit, maknanya adalah dari golongan orang-orang yang bersyukur. Senang udah sampai ke Ka'bah tuh, senang sampai ya Allahumma ja'alni minal qalil, Allah jadikan saya golongan sedikit. Rasa syukur dia, ungkapan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut namanya syukur. Penting kita dalam mensyukuri ini nikmat. In syakartum la'azidannakum wa in kafartum min 'adzabi la syadid. Kalau kita bersyukur Allah tambahin. Janji Allah ditambahin sama Allah, bukan disempurnain lagi, dia ditambahin sama Allah. Ya. Dengan apa? Dengan rasa syukur. Kita selalu doa minta sama Allah setiap habis, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika. Pada wudu, setelah wudu kita doa, Allahumma ja'alni saburan syakuran. Doa wudu diantaranya itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika shalihin, wa ja'alni saburan syakuran, wa ja'alni adhkuraka dzikran katsiran. Doa minta supaya kita jadi orang yang bersyukur. Beruntung orang yang bersyukur. Karena mereka selalu menjadikan kehidupannya dalam ketaatan, beribadah kepada, dikasih berapa aja syukur, dapat apa aja syukur. Nah, ini daripada syukur dan hamd, bedanya syukur dan pujian. Nah, di sini dimulai juga dengan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Maknanya milik Allah. Alhamdulillah salah satu daripada kalimat yang azim, kalimat yang agung. Sampai Nabi SAW mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah aja itu memenuhi timbangan kita nanti di hari kiamat. Ucapan ringan, tapi kadang-kadang berat. Gak semua orang bisa mengucapin alhamdulillah. Gak semua orang mudah mengucapin alhamdulillah, apalagi dalam musibah ya. Apalagi dalam musibah. Kalau orang-orang soleh itu bahkan dalam musibah mereka mengucapin alhamdulillah. Makanya waktu Nabi sedih, Allah kasih pesan ke Nabi. Apa kata Allah? Laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Kata Allah pada Nabi Muhammad, kami telah ketahui sedihnya hatimu. Jadi Nabi waktu itu sedih, bima yaqulun, dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy menghina Nabi, ngejelekin Nabi, nyaci maki Nabi. Nabi sedih.
Tapi Nabi nggak ngeluh. Cuman kan Allah Maha mengetahui bagaimana hati Nabi. Nah, walaqad na'lamu sadruka bima yaqul. Allah yadiku sadruka bima yaqul. Apa kata Allah? Kuncinya fasabbih bihamdi rabbik, bertasbih dan bertahmid. Ketika kita sedih nih, ucapin alhamdulillah. Kadang ada orang nggak bisa nempatin dirinya di tempat ketika dia dapat ujian untuk mengucapin alhamdulillah, susah. Ada orang nggak bisa nempatin dirinya diuji, dia malah lupa sama Allah. Berat. Memang yang mengucap alhamdulillah ini nggak gampang. Kalau dalam nikmat ya mungkin kita gampang ya. Habis makan mah gampang. Tapi coba kalau berapa hari nggak makan kita mengucapin alhamdulillah, berat. Berat untuk mengucapkan alhamdulillah. Padahal di situ tamlaul mizan, ya, memenuhi timbangan. Sampai orang-orang soleh itu ngajarin kita salah satu amalan ketika kita dapat musibah, apa kita ucapkan? Alhamdulillah, al-baghillah. Kita nih ditinggal sama orang yang kita cintai, ada orang ngelawat sama kita, didoain azamallahu ajrakum. Jawabnya apa? Jawabnya alhamdulillah, al-baghillah. Segala puji bagi Allah, yang kekal hanya Allah. Jawab alhamdulillah ala kulli hal. Kita lagi ada masalah, lagi ada problem, lagi ada kesulitan, ujian berat, ucapin dalam hati kita alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu derajat tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang mengucap alhamdulillah lagi dalam keadaan yang berat. Nah, mengucapin alhamdulillah juga ada hukumnya. Kita bahas kemarin bismillah. Alhamdulillah ada hukumnya juga. Nah, coba bedanya kalau alhamdulillah hukumnya 4. Kalau bismillah kemarin 5. Kalau alhamdulillah 4. Pertama wajib. Kapan wajib mengucap alhamdulillah? Wajibnya di dalam khutbah Jumat. Khotib wajib mengucapin alhamdulillah. Alhamdulillah atau hamdanillah wajib. Tidak sah khatib Jumat kalau dia berkhutbah tanpa memulai dengan alhamdulillah. Bahasanya kalau orang Betawi dulu bilang boleh turunin. Bahasanya gitu. Kalau orang-orang Betawi kan dulu keras-keras. Yang mengucapin alhamdulillah rukun, itu rukun min arkanul khutbah, wajib. Dan itu penting. Ya, dan satu hal yang pengen saya sampaikan, kemarin ada kejadian saya sholat Jumat ini nggak jauh daerah mana ya, di Kepak mana, suatu masjid besar, ya Allah. Saya pas tugas khutbah situ, baru naik khutbah bocah, masya Allah, dia bercanda sampai sholat kelar, agak kelar tuh bercanda. Saya bingung, ya Allah, di bocah pada ngobrol, pada bercanda. Kita lagi sholat dia bercanda. Makanya kalau boleh pesan, Pak, besok-besok kalau sholat Jumat anaknya bawa pegangin. Jangan dikasih ketemu temen, ntar dibawa leto-leto lagi ke leto-leto apa? Main. Ya, tuh. Otekan. Bukan, bocah nih kalau udah ketemu temennya, ya Allah 5 orang, 5 orang bercanda. Jangan 5 orang berdua di berantem. Ya kalau udah ketemu temennya tuh berdua, ngobrol. Saya sampai ngambil mic terapi sholat doa, ambil mic, saya bilang, Pak, ini bocah-bocah lihat sini anak-anak kita semua nih. Ya mohon maaf kalau sama Allah aja kurang ajar atau Pak Jumat kali ini, apalagi begini. Kita orang tuanya bakal sepelein sama dia. Karena penting kita ngajarin anak paham. Kalau namanya khutbah Jumat kan harus didengerin, wajib, itu wajib dengerin khutbah Jumat, nggak boleh ngobrol. Kalau dulu tuh selalu disebutin tuh, aman qala ansin faqatlah wa man qala Jum'atalah. Orang yang bilang diem aja itu batal Jumat. Kalau Jumat itu berat, Jumat berat. Kadang-kadang sekarang kagak bocah yang ngobrol, bapak-bapaknya yang ngobrol. Nah ini kagak tahu khutbah Jumat atau gimana ya? Makanya penting kita ngaji ini penting banget nih. Penting banget. Banyak loh. Kalau nggak ngobrol dia main handphone. Udah, cuma handphone matiin dulu. Ntar dulu mau urusan dulu yang mau 10 miliar itu, ntar dulu dah. Taruh dulu handphone, ntar habis Jumatan.
udah selesai sholat, baru dah mau ngobrol, mau mainin handphone silakan. Kalau udah khutbah Jumat udah fokus gitu dengerin dulu. Kita bicara alhamdulillah dalam khutbah Jumat wajib. Dulu pernah Habib Hafiz, kakek dari Habib Umar, saya punya guru, hadir sholat Jumat, khotibnya ceramah, nggak pakai alhamdulillah, rukunnya kacau. Karena mungkin ngelihat beliau sosok ulama, pas waktunya mau sholat, khotibnya mundur dulu, ayo fadhol Habib silakan sholat. Kata Habib Hafiz, saya mau sholat tapi saya mau bicara dulu sebentar. Mau sholat Jumat nih, bicara dulu. Bangun dia, coba ngomongin dong, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah. Kemudian baca ayat Quran, innal wal asri innal insana fi khusr. Dia baca qul huwallahu ahad. Duduk dia bentar, terus dia berdiri lagi, dia bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum nafsi bitaqwallah wa maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ayo komat. Begitu aja sampai salah itu rukunnya semua. Ya simpel sebenarnya, rukunnya mah simpel, kita yang panjang mah ceramahnya doang. Sama doanya panjangan. Tambahan-tambahannya lah bahasanya. Kalau mau simpel, itu lebih simpel, lebih sah. Semua rukunnya dapat. Hamdunya dapat. Itu apa? Beliau sebenarnya pengen ngebenerin khutbahnya itu orang, cuman nggak secara langsung. Akhirnya kan orang itu jadi sadar, oh iya tadi saya khutbah mana panjang, kata bener, hukumnya hilang semua. Ini penting, hal yang penting. Nah kemudian yang kedua, sunnah. Kapan sunnah? Mengucap alhamdulillah. Sunnahnya itu fi khutbatin nikah, di dalam khutbah nikah. Ya bapak nih yang nikahin anaknya, pasti kan ngucapin alhamdulillah sambil pegangan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ya fulan uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ini ucapnya alhamdulillahnya sunnah hukum. Ketiga, ngucapinnya makruh. Kapan makruh? Indal makruhat makruh indal mustaqdarah. Kalau kita berada di tempat yang menjijikan, yang enggak pas, enggak tepat ngucapin alhamdulillah untuk nikmat, tapi kita dapatnya sesuatu yang menjijikan. Contohnya apa? Dua dikasih sama ulama. Pertama di tempat jagal, karena di situ tumpah darah, amis. Masa kita ucap pas amis tumpah darah, alhamdulillah. Yang kedua contohnya di tempat sampah, pembuangan sampah, terus kita ucap alhamdulillah, padahal kan bau sampah. Nah di sini disebut oleh ulama makruh kita ucapkan. Yang keempat haram. Nah ini yang penting nih. Kapan haram? Ba'da fi'lil ma'siyah wa farhan biha. Ngucap alhamdulillah setelah ngelakuin maksiat, terus dia senang sama tuh maksiat. Ini haram nih. Dosanya juga double bahasanya. Ada orang mabok minum tahak, alhamdulillah. Haram itu double dosanya. Nyuri dia nyuri dapat, alhamdulillah. Haram. Ya. Wa farhan dia senang kan, berarti kan dia ucapin gitu dia senang. Saya punya guru sampai bilang al-farhu 'anil ma'siyah asyaddu min ma'siyah. Orang yang senang sama kemaksiatan, dosanya lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Karena sebenarnya hakikatnya manusia itu kalau ngelakuin kesalahan pasti ada rasa penyesalan, bukan senang. Gimana dulu Nabi Adam makan buah khuldi, salah, nyesel, minta ampun sama Allah. Yang kagak nyesel ngelakuin salah iblis. Iblis diperintahin sama Allah sujud ke Nabi Adam, nggak mau. Angkuh, sombong, kagak nyeselnya. Makanya sampai Imam Al-Ghazali bilang kita manusia jangan tergelincir. Kalau kita ngelakuin salah tergelincir, terus kita nggak mau minta ampun, nggak mau tobat, berarti yang kita ikutin bukan jejak Nabi Adam, jejak iblis. Benar. Ya. Makanya jangan sampai dosanya jadi maksiatnya dosa, terus mengucap alhamdulillahnya juga jadi dosa yang begitu berat.
Nah di sini disebutkan Tuhan seru sekalian alam. Kalau kita sebut alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb itu Malik, Tuhan, pemilik segalanya, seru sekalian alam. Artinya seru semua alam semesta ini. Rabb itu, ya Rabb, sampai dikatakan oleh ulama, ya Rabb itu Rabb min ismillahil azam, nama Allah yang paling agung. Disebutkan orang yang berdoa dengan nama Allah yang paling agung, doanya langsung diijabah oleh Allah. Cuman para ulama berbeda pendapat nih, nama Allah yang paling agung apa nih? Banyak ulama yang mengatakan ya Allah. Kalau kita mau berdoa dengan sebutan ya Allah, itu nama Allah yang paling agung. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini nama yang paling agung. Orang nyebutin aja langsung Allah ijabah. Ada yang mengatakan, kata ulama, ya Hayyu ya Qayyum. Makanya kita sering baca tuh kalau pagi, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ada yang mengatakan ya Sari'al Ghawth, ya Ghawtha. Nah ada pendapat ulama Bismillahirrahmanirrahim itu ya Rabb. Karena ada dalam satu riwayat ketika hamba menyebut ya Rabb, Allah pasti akan menjawab dia, labbaik abdi, iya wahai hambaku, madza sa'al, apa yang kamu inginkan. Kita kalau ngomong ya Rabb, ya Rabb, oke, kondisi-kondisi kita nih, kalau lagi banyak pusing, lagi banyak apa, disebut ya Rabb, ya Rabb, harus sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, nama yang agung, hebat, luar biasa. Dulu sampai ada satu cerita, ada murid belajar sama guru, bilang sama gurunya, guru ajarin saya Bismillahirrahmanirrahim. Kata guru, belum waktunya. Guru ajarin saya Bismillahirrahmanirrahim, belum waktunya. Ini murid maksa, kepengen kalau baca Bismillahirrahmanirrahim langsung doanya dijawab sama Allah nih. Modelnya banyak kepengennya nih, pengen duit, pengen apa kali ya. Tiap hari datang ke rumah gurunya ngaji, selalu ngomong, guru kapan saya diajarin Bismillahirrahmanirrahim? Nanti belum waktunya, nanti belum waktunya. Sampai suatu hari mau datang ke rumah gurunya, di depan rumah gurunya ada kakek-kakek lagi dipukulin sama tentara. Nggak tahu nih kakek salah apa, dipukulin sama tentara, banyak ramean, dipukulin, digebukin. Lalu ini murid ke rumah gurunya, guru, ajarin saya sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sekarang juga guru, gak boleh ditunda-tunda lagi udah. Saya mau doain, maksudnya nih orang boleh nih, kakek-kakek dipukulin. Saya mau doain ini orang dengan Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang paling agung, yang langsung ketika kita berdoa langsung dijawab oleh Allah. Kata murid, kata gurunya bilang belum waktunya. Enggak guru, sekarang waktunya. Kenapa ente mau doa? Itu lihat guru, lihat kakek-kakek dipukulin di sini. Dilihatin sama guru, senyum guru. Nah guru kenapa senyum? Kakek-kakek dipukulin. Ayo sekarang guru ajarin saya Bismillahirrahmanirrahim. Kata gurunya enggak, belum waktunya. Ente tahu itu kakek-kakek siapa yang dipukulin? Itu kakek-kakek yang dipukulin yang ngajarin saya Bismillahirrahmanirrahim. Dia aja dipukulin. Nah, kalau dia mau nggak dipukulin dia bisa doain pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nah ente masih muda, udah pengen buru-buru belajar Bismillahirrahmanirrahim aja. Kadang-kadang orang itu maunya begitu. Kayaknya yang simpel-simpel aja deh, udah ajarin yang gampang aja. Kalau bisa terbang, bisa ngilang, langsung aja. Nggak pakai dari awal-awal dulu lah, kita kan mau belajar wudu dulu, istinja dulu, yang penting-penting dulu, adab dulu. Bahkan ada orang maunya belajar langsung aja. Iya, langsung aja maunya, masya Allah, hebat kan. Dulu ada satu orang datang ke Imam Abi Hasan Asyadzili. Imam Abi Hasan Asyadzili diisuin. Kata orang-orang di kampungnya, dia bisa merubah nih tanah bisa jadi emas. Apa aja dipegang sama Imam Abu Hasan Asyadzili jadi emas. Wah, datang satu orang, saya mau belajar. Orang-orang bilang katanya engkau punya ilmu kimia nih. Megang apa aja jadi emas. Saya mau nih punya ilmu ini biar jadi duit jadi emas. Kata gurunya, bohong, ini bohongin orang. Kagak ada ilmu begituan, kagak ada. Enggak, orang-orang pada ngasih isu, ngasih kabar kalau kamu punya ilmu nih, bisa merubah sesuatu jadi emas.
tanah, air, apa aja bisa jadi emas. Nggak ada, kata Imam Biasa. Nggak ada ilmu begitu nih. Kalau mau belajar sini nih. Nih ngaji, lihat nih kayak yang lain. Emang ngajinya begitu? Kagak nih. Ngajinya begini, baca kitab. Enggak, saya nggak mau tahu. Pokoknya maunya saya diajarin, saya belajar supaya sesuatu itu jadi emas. Imam Biasa nggak mau ngecewain. Kata dia mau ente sesuatu jadi emas ya. Boleh, tapi satu syaratnya apa? Selama 40 hari jaga wudu. Kalau batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Jangan pernah jalanin tanpa ada wudu. Hidup kita tanpa ada wudu. Benar. Kalau saya amalin ini, saya bisa merubah sesuatu jadi emas. Insya Allah bisa. Subhanallah. Ini kisah nyata. Belajar dia. Wudu tiap hari, wudu batal. Sampai asyik, sampai dia menikmati. Namanya menjaga wudu. Dulu Rasulullah waktu malam Mi'raj dengar suara langkah Sayyidina Bilal di surga. Ketika turun ditanya sama Rasulullah, kenapa ya Bilal, apa yang kamu lakukan nih sampai aku mendengar suara langkah kakimu di surga? Kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, saya kalau batal wudu selalu wudu terus sholat 2 rakaat, itu amalan saya. Amalan mulia nih, ngejaga wudu. Gak gampang orang ngejaga wudu. Jangan ngejaga dulu. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim wudunya dari Isya dipakai buat sholat subuh 40 tahun gitu. Berarti malam nggak pernah tidur, nggak pernah tidur, ibadah. Makanya disebutnya fakhril wujud. Kalau kita jangankan jaga wudu habis Isya sampai subuh, maghrib ke Isya susah. Apalagi kalau beser. Bener ya? Kita lihat nih, suruh jaga wudu 40 hari. Asyik, orang kalau udah menikmatinya enak. Ya, belum musim dingin, luar biasa. Batal wudu lagi. Sampai tinggal seminggu lagi. Pas dia mau wudu, ngambil air di sumur, itu air pas ditarik berubah jadi emas. Ini saya nyata, muridnya Imam Biasa berubah jadi emas, dilempar lagi karena udah asik nih. Terus nimba lagi emas lagi begitu sampai ngadu ke guru. Saya belum sempurna nih 40 hari wudu saya, jaga wudu, tapi saya udah megang ngambil air jadi emas. Kata Imam Biasa, itu udah jadi. Ente kan mau belajar supaya merubah sesuatu jadi emas, udah ente dapetin. Terus kenapa lagi? Enggak guru, saya udah enakan wudu aja dah. Saya lebih baik menjaga wudu daripada emas. Artinya menjaga wudu lebih daripada dunia dan seisinya. Orang udah menikmati ibadah luar biasa. Ya, makanya Ismil Azam diantaranya ya Rob. Nah, saya pesan nih Bapak Ibu yang hadir. Kita dalam hidup pasti banyak ujian, banyak masalah, banyak harapan, apalagi kepengenan banyak. Jangan lepas minta Allah, mohon sama Allah. Di antaranya dengan kata ya Allah. Pegel nih, kita pegel anak kita, ya Allah, susah dibilangin. Udah ngeluh sama Allah, ya Allah. Ngeluh sama Allah. Malam kalau bisa bangun malam. Ya malam kadang-kadang kita suka cuma ke kamar mandi doang, pengen tahajud susah banget, berat. Ya paling enggak lah, udah ke kamar mandi, panggil nama Allah, ya Rob, minta sama Allah. Bisa kagak sholat tegap, ya paling enggak minimal kita ngeluh minta, mengemis sama Allah, sebutin nama Allah, ingat nama Allah. Ya, makanya di sini selalu tuh diulang-ulangi dalam kitab Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, alam ini alam semesta. Seluruh sekalian alam. Apa sekalian alam? Ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama, alam semesta itu al-ins wal jin wal malaikah. Ini mu'tamad. Alam semesta itu manusia, jin dan malaikat. Ini alam semesta. Pendapat kedua, kullama siwallah, segala sesuatu kecuali Allah. Allah tidak termasuk daripada alam, karena Allah yang menciptakan alam. Sudah pasti Allah bukan alam. Pencipta alam tidak termasuk bagian daripada alam, karena alam itu diciptakan. Jadi kalau bicara alam semesta, maknanya apa? Pendapat pertama, manusia, jin dan malaikat. Seperti Nabi diutus kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Siapa? Manusia, jin, malaikat. Malaikat juga diutus, malaikat juga.
Malaikat diperintahkan oleh Allah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman. Nah, kalau pendapat yang kedua, segala sesuatu kecuali Allah. Nah, kita dengar cerita batu beriman sama Nabi, biawak ngucapin syahadat, pohon beriman sama Nabi. Artinya alam semesta ini juga semua terikat. Ya, dengan yang menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat dan sejahtera. Nah, nggak lepas. Orang-orang soleh itu kalau nulis kitabnya basmalah, hamdalah, salawat sama Nabi. Nggak lepas. Nggak lepas. Karena di dalam menulis salawat pada Nabi ada keberkahan. Sampai ada dalam satu ungkapan disebutkan, setiap orang yang menulis salawat pada Nabi di dalam bukunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malaikat beristighfar selama tulisan itu masih ada. Allah jadiin ada malaikat istighfar buat dia, minta ampun buat dia selagi tulisan itu masih ada. Makanya orang-orang soleh nulis tuh salawat Nabi di bukunya, tulisannya pasti. Dan salawat pada Nabi amalan yang pasti diterima oleh Allah, nggak akan ditolak. Makanya selalu ulama tuh mulainya dengan salawat dan sejahtera. Maknanya as-salatu wassalam ya atas Nabi Muhammad ala nabina Muhammad, dan atas keluarganya dan sahabatnya, para sahabatnya. Nah, pertama kita bicara tentang sholawat Nabi. Sholawat amalan yang paling agung, amalan yang paling besar, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya